10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan role play atau drama singkat dari Akang Teteh Panitia. Peran-perannya yang pertama ada mahasiswa yang pertama diperankan oleh Teh Sriuni sebagai anak nakal. Mahasiswa kedua diperankan oleh Kang Hengki sebagai anak nakal juga yang suka mengkompori yang lain. Yang ketiga ada mahasiswa Teh Nita Julian sebagai anak baik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada mahasiswa Kang David sebagai anak baik. Pada suatu hari, di rumah masing-masing, keempat mahasiswa ini sedang menjalani kuliah online. Ih, lihat deh. Selama perkuliahan online tadi, Kang Hengki sama Teh Sri, kok nggak nyalain kamera ya? Oh iya, bener ya. Kemana ya mereka? Iya, gak tahu. Gimana kalau kita video call aja? Yuk. Boleh, ayo. Oke. Aduh, ini siapa sih? Aduh, ini siapa lagi nelpon-nelpon Halo? sekarang? Halo? Aduh, ganggu aja sih kalian. Ya, Ada apa? kalian dari tadi kemana? Kok gak on kamera sih? Ah, malas ikut kuliah online seperti itu. Materi nggak masuk. Mending main Mobile Legends daripada kuliah online seperti itu. Ayo Kang David, Teh Julia, dan Teh Sri ini juga. Ayo main Ya bener Mobile nih, Legends. ganggu aja berdua ya. Padahal aku tuh tadi enak tidur makan Indomie. Kalian jangan gitu tahu. Kasihan sama orang tua yang udah bayarin uang kalian kuliah mahal tahu kuliah itu. Jangan kayak gitu kalian. Enggak, mereka juga nggak lihat kok kita lagi ngapain di sini. Paling kan kita juga dibayarin, memang udah hak mereka, udah kewajiban mereka untuk biayain kita kuliah. Jadi biasa aja. Ya nggak apa-apa tuh Kang David, Teh Jule. Kita kan tinggal matiin data, nah nanti reconnecting. Jadi nggak masalah sama mereka juga. Betul tuh Teh Serini. Iya, tapi kan tetap aja. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini. Harusnya kalian gak boleh dong kayak gitu. Udah, Iya Teh Jule mah udah lebay banget. Udah biarin aja. Tuh juga ini kuliah online ini dosen-dosen gak bakalan lihat kita lagi ngapain juga sih kok. Jangan kayak gitu kalian. Nanti kalian gak akan dapat materi yang dosen kasih. Nanti kalian juga gak akan paham apa yang dosen jelaskan. Nanti kalau kalian ditanya sama dosen bagaimana? Kan kalian gak menyalakan kamera. Aduh, ini udah zaman apa Kang David? Aduh, ini udah teknologinya semakin canggih. Jadi materinya nanti tinggal minta sama ibunya, kirim email atau WhatsApp, udah beres kan? Iya bener tuh Kang David, Teh Jule. Kita kan tinggal kerja sama, apalagi online kayak gini kan telepon satu sama lain gampang. Betul. Mending materinya juga bisa dicari di Google kok. Googling kan tes ini sekarang udah Ya, banyak bener, kok sekarang di bener. Google. Ya ampun, tapi kalian kan harus menghargai dosen. Dosen kita udah nyempetin waktu loh buat kita. Masa kalian kayak gitu sih? Ah, sesekali juga nggak apa-apa kali. Mending ini juga aku kuliah online ini karena memang materinya susah masuk banget. Malas juga. Mending main game atau tes ini tadi lagi ngapain Teh? Ini lagi tiduran nih sambil nyantai soalnya hujan, Enak juga ya Teh. Mending kalian ke rumah kita Teh Julia sama Teh sama Kang Iya David. benar. Seru tahu daripada kuliah online seperti itu. Enggak, kita mau di rumah aja. Kita mau kuliah online aja, gak kayak kalian. Nggak seru Iya, kasihan orang tua kita mah. Orang tua udah bayarin kita tahu. Aduh, kita diceramahin Kang Hengki, udah mending kita pergi aja deh dari video call grup ini. Ayo kalau enggak kita ke Citylink aja tes ini. Yuk. Ya, Citylink menunggu. Ayo. Tunggu. Ngapain kalian ke Citylink? Ya udah dimatiin Kang video callnya. Aduh dasar ya mereka itu gimana sih? Ya gimana ya? Terus nanti mereka gimana tuh itu? Kan mereka nggak nyalain kamera, mereka nggak akan paham mungkin ya. Iya, ya udah deh gak apa-apa. Yang penting kan kita udah ngasih tahu. Oke. Iya, mereka harusnya paham ya kuliah itu mahal.
Terus kondisi juga lagi kayak gini. Ini tuh pandemi, soalnya semua di mana-mana online. Mereka nggak ngerti ya. Iya nih, kayak udah. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju Itu adalah salah satu kejadian yang sering terjadi ketika dilakukan kelas online ya Bu ya. Iya. Nah dari situ kira-kira dengan tadi kita mendapatkan penjelasan NHKM3 tadi ya, mengasihi, mencerahkan, melayani. Kira-kira apa sih peran dari masing-masing yang tadi itu? Kalau kita lihat kan Sri Yuni kayaknya yang mahasiswa apa tadi Bu? Yang mahasiswa yang nakal ya. Mahasiswa yang nakal. Kemudian datanglah di sini Kang Hengki sebagai kompor beleduk ya. Dan kemudian ada dua orang Teh Jule dengan Kang David. Ya, sebagai guardian angelnya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari versi mengasihinya. Apa yang sudah mereka lakukan? Mungkin dari Ibu untuk yang mengasihi. Nah, dari yang mengasihi ini kelihatan di dua teman tadi. Dua akang teteh di sini. Ada Kang David dan juga Teh Jule yang berupaya untuk terus mengingatkan. Sebenarnya bisa juga nggak hanya mengasihi, Bu. Iya. Ini bisa karena tadi ada insight, termasuk juga ada nasihat, berarti betul, melayani juga dia, mencerahkan ya, memberi mengingatkan apa yang dilakukan oleh Teh Sri gitu yang makan Indomie, yang tiduran, hujan-hujan gitu. Memang enak banget Bu. Enak banget, iya. Hujan, makan intip gitu ya. Oh iya, saya sebut merek ya. Karena nggak endorse. Makan tadi ya mie instan tersebut, kemudian lagi cuacanya mendukung, memang enak tuh kalau kita tidur. Apalagi kalau main permainan online seperti yang dilakukan oleh Kang Hengki sambil rebahan tadi. Iya. Kan tetapi ya tadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Sikas Immanuel yang memiliki karakter yang mengasihi, yang mencerahkan, kalau kita melihat teman kita seperti itu, kalau kita mengasihi teman kita ditegur. Betul ya Bu ya? Justru kalau kita membiarkan artinya kita tidak mengasihi. Ya ketika ada orang lagi jalan nih, udah tahu dia jalannya tuh udah miring-miring mau ke jurang. Kalau kita membiarkan orang tersebut sampai masuk ke jurang, artinya kita tidak mengasihi orang tersebut. Tadi sudah dilakukan ya Bu oleh Sri Yuni dan oleh Kang Jule, Teh Jule dan Kang David. Ini udah jam berapa ini? Jam 12 pantesan ya. Oke, kemudian mencerahkan tadi Bu. Iya, itu tadi memberi teguran. Ya. Tapi kan lihat ya, teman-teman bisa lihat ya di rumah teman-teman masing-masing melalui Zoom. Tadi video role play yang dimainkan dengan sangat baik dan bisa jadi kita, wah ini mah ditegur pasti sakit hati dan gak mau denger. Nah, gimana peranan mencerahkan tadi? Terus kasih tahu yang baik bahwa tujuan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi apa ya? Ya belajar. Orang tua kita sudah mengeluarkan biaya, masa pandemi ini segala sesuatu sulit. Tapi orang tua kita masih mau memberikan kita biaya. Ya, uang kuliah itu emang murah ya. Aduh, lebih baik uangnya dipakai misalnya buat membeli rumah dan lain sebagainya. Tapi begitu orang tua kita mengasihi kita, kemudian teman kita tadi juga mengingatkan ya. Itu salah satu bagian dari mencerahkan. Ya, selanjutnya untuk yang melayani apa yang bisa dilakukan? Nah, sebetulnya setelah kejadian yang tadi, ya setelah selesai perkuliahan, tadi apa yang bisa kita lakukan dengan melayani? Kita tanyakan teman kita tersebut, ya. Tadi kan kalian kan tidak mengerti nih, kalian kan tadi tidak membuka kamera dan lain sebagainya. Kira-kira kalian ngerti nggak sih apa yang dijelaskan? Nah, kemudian atau mungkin kalian malas nih memberikan pertolongan. Tapi nanti suatu saat misalnya Kang Hengki atau Teh Sri Yuni minta tolong, minta dong bahan yang tadi, saya kan tadi kan kameranya dimatiin. Terus tadi akhirnya saya pergi ke Citylink, katanya.
Nah kemudian di situ kita, oke, saya akan berikan, tapi tolong ya besok tidak seperti itu lagi. Iya. Ya, besok-besok kalau kamu seperti itu, saya nggak akan kasih kamu loh materinya dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan juga kita karena kata Bu Lydia melayani dikasih terus, tapi tidak mencerahkan, tidak mengasihi, itu tidak bisa. Jadi artinya kita tetap memberikan teguran. Ya. Teguran yang justru tidak membuat teman kita lari semakin jauh, apalagi ini konteks studi yang secara kita akan lakukan online, dan kami berdua, dosen-dosen, karyawan, kalau bilang kita akan ketemu onsite di kampus Stikes Immanuel, kapan? Nggak ada yang tahu. Betul. Jadi bertahanlah nanti ketika kita melakukan studi online buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini juga ya Bu ya. Ya, betul. Karena memang yang namanya sekolah dulu ketika SMA dengan kuliah itu sangat berbeda. Kalau dulu mungkin ketika SMA teman-teman semua itu ibaratnya ada guru yang bisa menjelaskan setiap saat. Ya, ada pembelajaran. Kalau misalnya di perkuliahan itu namanya student center learning. Artinya apa? Perkuliahannya itu pusatnya itu ada di mahasiswa. Kalau misalnya kalian protes, kok dosennya nggak aktif, mahasiswanya aktif, memang begitulah sistem pembelajaran kita. Harus mahasiswa yang lebih aktif. Ya, maka dari itu ya Bu, jadi kita sebagai mahasiswa Stikes Immanuel, teman-teman udah ikut nih dari hari ke-1, ke-2, ke-3 ya. Udah tahu banget visi misi Stikes Immanuel, NHKM3 itu harus kalian jaga kemana-mana ya. Baik itu secara online ya, secara onsite, mengasihi, mencerahkan, melayani, harus nemplok ya. Bukan hanya teori tapi prakteknya juga. Ya. Ya, demikian teman-teman mahasiswa-mahasiswi role play supaya teman-teman punya gambaran ya dengan konteks yang sekarang ada, juga dari pemaparan singkat kami dan juga tadi dari materi-materi yang tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama apa? Caring, mengasihi, lalu enlightening, mencerahkan, lalu serving, melayani, ya. Berharap kita berjuang bersama-sama, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga selama kita mengikuti studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel. Makasih, saya Pendeta Titin. Dan saya Ibu Lydia Natalia. Kami ucapkan selamat siang untuk kita semua. Nanti kita akan lanjut di sesi yang berikutnya. Dadah! Dadah! Untuk Akang Teteh Maba, karena sekarang sudah jam 12, persilakan untuk istirahat, sholat, dan makan. Jangan lupa untuk join di link Zoom yang sama pada jam 1 tepat ya, Kang Teteh. Terima kasih. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju masa depan. Karena masa depan kita merupakan masa depan bangsa ini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Stikes Immanuel merupakan salah satu stikes tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman luar biasa dalam melahirkan banyak tenaga dan ahli kesehatan di Indonesia. Sebuah institusi yang dipercaya bukan karena fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas,
ataupun pengakuan secara nasional yang melahirkan lulusan yang berkualitas. Namun, karena Stikes Immanuel menempatkan ketulusan dan pelayanan sebagai landasan yang utama, kami percaya bahwa untuk memberikan yang terbaik, maka kita juga harus belajar dari yang terbaik.